Selamat siang, nama saya adalah Brandon Octaviano Mejeda. Pada siang hari ini, saya akan membacakan sebuah dongeng keagamaan yang berjudul Kisah Nabi Nuh. Nuh mempunyai seorang istri dan 3 putra. Nama-nama putranya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Dan masing-masing mempunyai seorang istri. Jadi, keluarga Nuh terdiri dari 8 orang. Sekarang, Allah memerintahkan Nuh melakukan sesuatu yang aneh. Dia menyuruhnya membangun sebuah bahtera besar. Bahtera ini besarnya seperti sebuah kapal, tetapi kelihatannya lebih menyerupai sebuah peti yang besar dan panjang. Buatlah bertingkat 3, kata Allah, dan buatlah kamar-kamar di dalamnya. Kamar-kamar itu untuk Nuh dan keluarganya, binatang-binatang, dan makanan yang akan perlu bagi mereka semua. Allah juga memerintahkan Nuh membuat bahtera itu sedemikian rupa, sehingga air tidak bisa masuk ke dalam. Allah berkata, "Aku akan mendatangkan air bah dan membinasakan seluruh dunia. Semua yang di luar bahtera akan mati." Nuh dan putra-putranya menaati Yehuwa dan mulai membangun. Tetapi orang-orang lain hanya tertawa saja. Mereka terus berbuat jahat. Tak seorang pun percaya kata-kata Nuh. Makan banyak waktu untuk membangun bahtera itu karena cukup besar. Akhirnya, setelah bertahun-tahun lamanya, bahtera itu selesai. Sekarang, Allah menyuruh Nuh memasukkan 2 ekor dari setiap jenis binatang tertentu, jantan dan betina. Tetapi ada juga binatang lain yang Allah perintahkan kepada Nuh agar dimasukkan sebanyak 7 ekor. Allah juga menyuruh Nuh memasukkan segala macam jenis unggas. Nuh berbuat persis seperti yang Allah perintahkan. Kemudian Nuh dan keluarganya juga masuk ke dalam bahtera. Lalu Allah menutup pintu bahtera. Nuh dan keluarganya menunggu di dalam bahtera. Di luar bahtera, orang-orang masih hidup seperti biasa. Mereka masih belum percaya bahwa air bah akan datang. Pastilah mereka lebih mengejek dari yang sudah-sudah. Tetapi mereka segera berhenti tertawa. Secara tiba-tiba, air mulai turun. Air dicurahkan dari langit sama seperti bila kau mencurahkan air dari sebuah ember. Nuh terbukti benar, tetapi sekarang sudah terlambat bagi siapapun untuk masuk ke dalam bahtera. Pintunya telah ditutup rapat-rapat oleh Yehuwa. Segera air menutupi tanah. Air jadi banyak seperti sungai-sungai yang besar dan deras. Pohon-pohon ditumbangkan dan batu-batu besar dihanyutkan dan menimbulkan suara yang dahsyat. Orang-orang ketakutan. Mereka mendaki tanah yang lebih tinggi. Oh, seandainya mereka mendengar kata Nuh dan masuk ke dalam bahtera selagi pintu masih terbuka bagi mereka. Tetapi sekarang sudah terlambat. Air semakin tinggi. Selama 40 hari dan 40 malam, air dicurahkan dari langit. Air menggenangi gunung-gunung. Dan tidak lama kemudian, gunung-gunung yang tertinggi pun ditutupi air. Jadi, sama seperti apa yang Allah katakan, matilah semua orang dan binatang yang ada di luar bahtera, tetapi yang di dalam semua selamat. Nuh dan putra-putranya telah membangun bahtera dengan baik. Air mengangkat bahtera, dan bahtera itu mengapung kemudian. Suatu hari, setelah hujan berhenti, matahari mulai bersinar. Alangkah menakjubkan pemandangan pada waktu itu. Di mana-mana hanya terdapat lautan besar menutupi seluruh bumi. Dan satu-satunya benda yang kelihatan ialah bahtera yang sedang mengapung. Raksasa-raksasa sekarang sudah lenyap. Mereka tidak lagi dapat mengganggu orang. Semua orang mati bersama dengan ibu mereka dan semua orang jahat lainnya. Tetapi apa yang terjadi dengan ayah-ayah mereka? Ayah dari raksasa-raksasa ini bukanlah manusia seperti kita.
Mereka adalah malaikat yang telah turun ke bumi sebagai manusia. Jadi, waktu air bah datang, mereka tidak turut mati seperti orang-orang lain. Mereka tidak lagi memakai tubuh manusia yang mereka jelmakan dan kembali ke surga sebagai malaikat-malaikat. Tetapi, mereka tidak diizinkan lagi sebagai sebagian dari keluarga malaikat-malaikat Allah. Maka mereka menjadi malaikat-malaikat setan. Di dalam Alkitab, mereka disebut hantu-hantu. Allah sekarang membuat angin berhembus. Dan air bah itu mulai surut. 5 bulan kemudian, bahtera itu terkandas di puncak sebuah gunung. Setelah beberapa hari, orang-orang dalam bahtera itu sekarang dapat melihat keluar dan melihat puncak gunung-gunung. Air semakin surut. Kemudian, Nuh melepaskan seorang burung hitam yang disebut burung gagak keluar dari bahtera. Burung itu terbang untuk sementara dan kemudian kembali lagi karena belum ada tempat yang baik baginya untuk hinggap. Berulang kali demikian dan setiap kali burung itu kembali hinggap di atas bahtera. Nuh ingin mengetahui apakah tanah sudah kering. Maka pada kali berikut dia melepaskan seekor burung merpati. Tetapi merpati itu juga kembali karena tidak menemukan tempat untuk hinggap. Pada kali kedua, Nuh melepaskan burung itu kembali dengan sehelai daun zaitun di paruhnya. Maka Nuh mengetahui bahwa air telah surut. Nuh melepaskan burung merpati itu untuk kali ketiga dan akhirnya burung itu menemukan tempat yang kering untuk hidup. Sekarang Allah berkata kepada Nuh, katanya, "Keluarlah dari bahtera, bawalah seluruh keluargamu dan binatang-binatang besertamu." Mereka telah berada di dalam bahtera untuk lebih dari setahun penuh. Maka kita dapat bayangkan betapa senangnya mereka dapat berada di luar dan masih hidup. Inilah dongeng keagamaan dari kisah Nabi Nuh. Terima kasih. Salam literasi. Salam.